kasih Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam satu pemuritan. Dimanapun Anda berada, mungkin pagi hari ini engkau ada di luar kota, tapi percaya pagi hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan kita ada. Mari datang kepadanya, percaya bahwa tanpa tuntunannya, tanpa pertolongannya, kita tidak mampu melakukan apapun. Haleluya. Sungguh kami merindukan Engkau senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau menuntun kami Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, bila setiap kami haus dan rindu akan urapan-Mu Tuhan, akan aliran kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai kekuatan untuk melewati kami di dalam hari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan tubuh kami haus akan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan, jiwaku haus akan Engkau. Mari sama-sama katakan, kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, pulihkan Tuhan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus ya Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
firman-Mu kepadanya bahwa engkau perlu tuntunan Roh Kudus, engkau perlu jamahannya, engkau perlu arilan kuasa Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami perlu Tuhan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya, jamah setiap kami, urapi kami Tuhan, kami rindukan Tuhan. Haleluya, biara laba laba laba, biara laba 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 laba, lawat setiap kami. Pagi hari ini mari datang kepada Dia urapannya. Haleluya, sebab di dalam Roh Kudus ada sukacita, Roh Kudus memberi damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Roh-Mu menuntun setiap kami, Roh-Mu memulihkan. Haleluya. Sebab itu kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Raja dalam hidup kami, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari tinggikan namanya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi angkat suara, nyatakan kemuliaannya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi, kami puji. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana. Nyanyi, mari angkat suara. Hosana ya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyatakan Dia yang layak disembah. Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami puji, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan namamu, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyatakan, aku muliakan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bertepuk tangan buat Dia, Raja segala raja, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Oh Tuhan atas hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau Maha Kuasa Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah, yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Dan kami percaya kami hanya orang-orang yang terbatas Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan, kami butuh tuntunan, butuh pimpinan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di mana saja pagi hari ini datang kepada Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami, percaya bahwa Dia Tuhan yang mampu, bahwa Dia sanggup mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus-Nya mampu memberikan kita penghiburan atas apapun yang kita lewati. Roh Kudus-Nya mampu memulihkan setiap hidup kita, memulihkan setiap kepahitan hidup kita. Sebab Roh Kudus-Nya membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh karenanya pagi hari ini mari datang kepadanya, rindukan curahan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup setiap kita. Kami perlu Tuhan, kami rindu Tuhan. Roh-Mu melawat setiap kami. Lebih lagi Tuhan, mengalir Tuhan, menjamah seluruh hidup kami. Urapan-Mu Tuhan, mari pagi hari nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebab Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Sebab Engkau Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan Tuhan. Oh, kami rindukan Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sebesar apapun masalah kami Tuhan, percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Haleluya. Mengalir Tuhan, mengalir Tuhan, jamah setiap kami. Oh, bawa kami tinggal di dalam-Mu Tuhan. Ya
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari katakan, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Pagi hari ini jemaat Tuhan, apapun yang sedang engkau alami, bagaimanapun keadaan engkau saat ini, persoalan ekonomi, kesehatan ataupun keluarga, mari datang bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Rindukan Roh Kudus-Nya melawat hidup kita, memulihkan hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan, Tuhan, kami perlu Roh-Mu menuntun hidup kami. Kami perlu Roh-Mu Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Katakan, urapan-Mu mengubah hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih lagi. Ya, Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat pagi hari ini. Tangan-tangan yang merindukan kuasa Tuhan tercurah, urapan Tuhan tercurah dalam hidupnya. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan di hadapannya, berseru kepadanya, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan, oh, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, kami rindukan Tuhan, ya, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupmu. Oh, satu yang ku rindu, ya Tuhan, Kau yang melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Katakan, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubahku Tuhan, mengubah hidupku. Oh, ya Tuhan, haleluya. Oh,
namamu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Ya, Engkau hadir Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, amin. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi dengan iman katakan, mengalir di hidupmu kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari bersorak bagi Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Kalau sebentar kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan, dan kami pun juga tahu bahwa Engkau Allah yang maha mendengar setiap doa dan seruan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Saudara Dimas akan memimpin dalam doa syafaat kita. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Oh Yesus. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami boleh rasakan oksigen kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami, menaikkan segala pujian hormat kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mendoakan bangsa kami Indonesia Tuhan, kami
Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau perkatakan ada revival terjadi atas bangsa kami. Ada pergerakan Roh Kudus terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana-mana Tuhan akan terjadi pergerakan. Anak-anak muda akan dipakai luar biasa. Generasi-generasi akan Engkau pakai luar biasa Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Memberkati juga Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Berikan Roh Kudus kepada mereka Tuhan. Hikmat-Mu turun Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Efrata Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan gereja-Mu akan Kau pakai lebih lagi Tuhan. Semakin hari semakin naik level Tuhan di dalam Engkau. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan gereja-Mu Engkau pakai untuk menyatakan hikmat-Mu, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, Efrata Engkau pakai Tuhan. Dari generasi sampai ke generasi Tuhan. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk generasi yang ada di Efrata Tuhan. Oh Yesus, kami berdoa Tuhan, ada unity Tuhan terjadi atas generasi yang ada di Efrata Tuhan. Ada kesatuan, ada kerukunan Tuhan yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi-generasi yang ada di Efrata Tuhan, dari teens, youth, pro-M Tuhan, bahkan Tuhan dewasa muda Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semuanya Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Ini doa kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Berikan kami hati seperti seorang murid Tuhan, yang mau mendengar dan juga melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita, Dia Allah Immanuel yang selalu ada bersama dengan kita. Pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema khotbah, yaitu mengapa kita perlu Roh Kudus. Hari-hari ini kita sedang mengikuti doa 10 hari, doa kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya begitu banyak jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu terus semangat, terus kita mau datang kepada Tuhan, minta supaya kuasa Roh Kudus itu tercurah dalam hidup kita. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu tidak ada bandingannya. Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak ada bandingannya di dunia ini. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Roh Kudus. Kita manusia terbatas, sebab itu Tuhan mengirim Roh Penolong, Roh Penghibur untuk menguatkan kita. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena Roh Kuduslah yang akan terus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita tentang semua janji-janji firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita, dan apa yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Sebab itu pagi hari ini, mari kita mau rindukan supaya Roh Kudus hidup di dalam hidup kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Karena Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
kehidupan kita terbatas. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita hampa, tidak merasakan damai sejahtera, uring-uringan. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus akan menuntun kita berjalan pada jalan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo terus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Roh penolong itu sudah diberikan kepada kita. Dampak manusia ketika tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kelahiran baru, hidup dalam dosa dan kecemaran, melakukan dosa terus-menerus, terpengaruh oleh dosa dan hawa nafsu. Coba kita melihat hidup kita hari-hari ini. Siapa yang mengendalikan hidup kita? Apakah keinginan daging, keinginan duniawi, nafsu yang mengendalikan hidup kita? Ataukah Roh Kudus yang mengendalikan kita? Hidup kita mengalami kemerosotan. Kerohanian kita semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Tidak lagi mengalami damai sejahtera ketika masalah datang. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita terlena dengan masalah. Kita gak punya kekuatan untuk bangkit dari kegagalan. Manusia membutuhkan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak dapat mengendalikan keinginan daging. Kita cenderung didorong oleh keinginan duniawi sehingga kita hidup dalam dosa. Kita cenderung memuaskan hidup kita dengan dosa. Kita tahu kebenaran tetapi kita tidak mau melakukan. Kalau kita mengalami hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, mengalami kemerosotan, ada masalah langsung tidak mau pelayanan, punya sikap yang suka menyalahkan orang. Ketika ada masalah tidak mau diajar, tidak mau dengar kebenaran firman Tuhan, suka mencari kesalahan orang. Hari-hari ini coba kita periksa hidup kita. Apakah roh yang ada dalam diri kita semakin merosot? Atau roh yang ada dalam diri kita itu yang memampukan kita untuk melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dulu waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kata-kata orang pedas dengan kita. Orang bisa mencaci maki kita, kita hanya bisa berkata terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi saat ini mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami kemerosotan. Ketika ada masalah, ada tantangan sedikit langsung gak mau pelayanan, gak mau ke gereja, marah dengan gereja. Pindah gereja, nyalahkan gembala, nyalahkan pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo koreksi diri kita hari-hari ini. Teruslah hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa melayani di atas mimbar, kita bisa berkhotbah, kita bisa menyanyi, kita bisa menari, kita bisa melayani Tuhan di atas mimbar. Tapi kita melakukan itu tidak dengan pelayanan yang maksimal. Kelihatan melayani, tapi kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, tanpa melibatkan Roh Kudus. Akibatnya pelayanan kita menjadi pelayanan yang biasa-biasa saja. Dampak dari hidup kita tanpa Roh Kudus, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Menghadapi masalah, bukan lagi Tuhan di depan kita, tapi yang kita dahulukan adalah ego kita. Itu yang akan membuat kita hancur dan terus menerus berbuat dosa. Keluarga bisa berantakan, pekerjaan morat-marit, pelayanan gak maksimal. Sebab itu hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya hidup kita dipimpin berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa persekutuan dengan Roh Kudus, hidup kita hidup yang sia-sia. Sebab itu pagi hari ini, mari katakan dalam dirimu, aku butuh Roh Kudus yang akan menuntun hidupku, mengarahkan hidupku untuk terus maju melihat Roh Kudus yang memampukanku untuk melewati setiap persoalan. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Firman Tuhan berkata karena Dia adalah penolong dalam hidup kita. Dia yang akan terus membimbing kita, membantu kita, memahami kebenaran-kebenaran, menuntun kita untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Dia sumber penolong. Dia memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Roh Kudus menguatkan iman orang percaya dalam menghadapi tantangan. Roh Kudus membantu manusia, membantu kita untuk terus mengalami iman yang teguh di dalam Tuhan. Roh Kudus memberi penghiburan, memberikan kedamaian di masa-masa yang sulit. Dia memberikan kedamaian melebihi pemahaman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu Roh Kudus? Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Dia akan memimpin orang-orang percaya kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memperbaharui hidup kita, memperbaharui pikiran dan hati kita. Terus melihat bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau dulu cara berpikir kita mungkin tidak pernah baik, tidak pernah benar. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, ada kuasa yang sanggup menolong kita, yang sanggup membuat kita mampu berpikir positif, yang mampu membuat kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Kita akan berhenti mengikuti tawaran-tawaran dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kita akan terus melihat bahwa Roh Kudus itu yang akan menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita terbatas, manusia terbatas. Kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang benar, apa yang baik, apa yang harus aku kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada kita hikmat supaya kita bisa membedakan mana yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan kita supaya kita memiliki pengertian-pengertian firman yang baik. Dan saat kita menghadapi masalah, kita tahu jalan keluarnya. Bukankah Roh Kudus itu Dia sang penolong, sumber segala-galanya? Ada satu kesempatan di mana ketika saya menghadapi satu persoalan yang berat dan harus segera mengambil keputusan, saya bingung. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, ini ada masalah yang harus segera diselesaikan dan saya nggak tahu jalan keluarnya. Ada jemaat yang minta tolong carikan solusi. Saya punya masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan suami. Dan mereka sepertinya tidak mau menerima saya karena ada sesuatu yang saya lakukan. Dan saya butuh hikmat Tuhan. Gimana caranya saya didesak supaya bisa memberikan solusi hari itu juga. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan,
Gimana caranya Tuhan, saya bingung ini. Kemudian saya ngomong sama ibu ini, sebentar ya Bu, saya doa dulu sama Tuhan, saya minta hikmat Tuhan bagaimana caranya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat supaya keluarga ini bisa dipulihkan, supaya keluarga ini bisa harmonis lagi, supaya kerinduan ibu ini boleh bersama dengan suami dan anak ke gereja lagi, melayani bersama. Ada satu masalah yang membuat mereka akhirnya mau bercerai Bapak Ibu. Dan saya berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada saya. Saya telepon ibu itu, saya ngomong, Bu, bisa enggak 2 hari ke depan kita ketemu? Bisa. Saya ngomong, saya ketemu dengan suami ibu juga, kalau berkenan, boleh. Dan saya telepon suaminya, saya ngomong saya mendapat info kalau hubungan bapak dan ibu itu lagi tidak baik-baik saja. Bisakah 2 hari ke depan kita ketemu, tapi ketemu dengan istri. Dan bapaknya awalnya mau menghindar, tapi karena mungkin bapaknya sungkan dengan saya dan akhirnya benar Bapak Ibu. Selama 2 hari itu saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana caranya untuk melembutkan hati manusia. Saya nggak punya kekuatan itu, tapi saya cuma minta Roh Kudus yang melembutkan hati mereka. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, mereka usianya lebih dewasa dari saya, sedangkan saya lebih muda. Pengalaman hidup, pengalaman pahit, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah itu, harusnya mereka lebih baik dari saya. Tapi kalau ini Tuhan izinkan supaya saya bisa menjadi solusi untuk mereka, gak apa-apa Tuhan. 2 hari kemudian kami janjian ketemuan di luar, dan waktu awal ketemu dengan suami istri ini jadi canggung karena mereka berdua ini duduknya jauh-jauhan, gak mau nengok sana sini. Akhirnya saya bilang, dah Bapak Ibu duduk berhadap-hadapan. Kemudian saya tanya, Bapak kenapa harus bercerai dengan Ibu? Bapak mengeluh panjang lebar, Ibu tuh gini. Saya tanya kepada istrinya, Ibu kenapa mau bercerai juga dengan Bapak? Bapak tuh gini, semua saling menyalahkan. Akhirnya saya sharing, saya ngomong bahwa saya pun punya keluarga, punya suami, punya anak. Terkadang dalam kehidupan rumah tangga kami juga ada yang namanya masalah. Tapi masalah itu harus diselesaikan. Kalau kita enggak selesaikan masalah itu secepatnya, iblis yang akan menghancurkan keluarga Bapak Ibu. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk menceritakan kembali bagaimana perjalanan cinta mereka, bagaimana usaha mereka sampai bisa menikah, bagaimana perjuangan mereka. Dan saya menceritakan itu, saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sudah ada di fase ini. Berkali-kali Tuhan menolong mereka. Dan singkat cerita, dalam waktu 45 menit, Tuhan menjamah hati sang bapak. Bapaknya tiba-tiba dorong meja saya sampai kaget, saya pikir dia mau pukul istrinya. Bapak ini peluk istrinya, dia minta maaf. Awalnya istrinya juga menolak Bapak Ibu. Dia tolak suaminya, gak mau, kamu sudah nyakitin saya. Terus saya ngomong, Bu, dalam kehidupan keluarga itu bukan hanya suami yang salah, istri juga salah. Ayo Bu, ini waktunya jangan keraskan hati. Dan benar Bapak Ibu, ibunya teriak, nyalahkan suami, kamu kata-katamu nyelekit, kata-katamu tuh selalu nyakitin saya. Sepertinya saya enggak benar, enggak ada satupun yang saya lakukan yang benar. Bapaknya mau marah tapi saya injak kakinya, saya kode. Saya membiarkan ibu ngomong. Ibunya ngomong, ngeluarin isi hatinya, masalah semuanya mereka ceritakan. Dan akhirnya dalam waktu 1 jam Roh Kudus bekerja. Mereka bisa dipulihkan. Dan hari ini saya melihat mereka bisa beribadah kembali bersama-sama dengan anak-anak mereka. Bukankah itu campur tangan Tuhan? Kita manusia yang terbatas,
Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, jalan-jalan yang tertutup dibukakan oleh Roh Kudus, dibukakan oleh Tuhan. Amin. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Ayo, kita butuh Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menyadarkan kita siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anaknya. Jadi perlu diingat, kita hebat hari ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa, tapi kita hebat hari ini karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, karena ada karya Roh Kudus yang menyertai kita, karena ada pribadi yang namanya penolong yang menolong kita, yang terus mengingatkan kita untuk tidak lupa memperkatakan firman. Kalau saat kita ada di dalam fase, di dalam kondisi yang membutuhkan Tuhan, Roh itu yang terus membantu kita dalam kelemahan kita, mengingatkan kita segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita sudah tidak mampu berkata-kata kepada Tuhan, saat situasi dan kondisi sepertinya tidak mendukung kita, saat keluarga orang-orang yang kita sayangi sepertinya menjauh dari kita dan kita tertekan, kita terpuruk dan rasanya tidak ada jalan keluar. Saat kita berdoa dan sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa kita sampaikan di hadapan Tuhan, Roh itu yang membantu kita untuk berkata-kata dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tapi Roh Kudus mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Bukankah kita punya Roh Kudus yang membimbing kita? Apa yang sedang kita takutkan hari-hari ini? Ayo bangkitkan iman kita Bapak Ibu. Dunia menawarkan hal-hal yang nikmat, tapi hanya sementara. Tapi firman Tuhan menawarkan hidup yang kekal. Kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka apapun tantangan kita hari-hari ini, kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada, menghadapi penyakit yang ada. Bukan dengan kekuatan kita nggak bisa berdiri karena kita terbatas, tapi kita punya Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita untuk berkata kepada Tuhan, aku percaya mujizat pasti ku alami hari ini. Sakit penyakit, kelemahan dalam fisikku, kelemahan dalam tubuhku, aku berkata aku kuat, aku sehat. Dan penyakit ini dilalukan, kenapa? Karena ada Tuhan bersama denganku. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut menghadapi hari-hari ke depan, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus mengerti setiap pikiran kita. Kita terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita izinkan Roh Kudus memimpin kita dalam segala hal, maka firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata segala sesuatu bicara tentang segala situasi, segala keadaan, termasuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita memahami kebenaran firman Tuhan. Penting sekali kita memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia memang tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari apa yang namanya masalah. Tapi Dia menjanjikan bahwa aku memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Dan ketika aku memberikan masalah dalam dirimu, aku akan memberikan jalan keluar. Tuhan sayang dengan kita. Makanya jangan pernah lari dari Tuhan.
Makanya jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri hari-hari ini Bapak Ibu. Engkau yang sudah jauh dari Tuhan, engkau yang hari-hari ini hidup tidak karu-karuan, engkau yang hari-hari ini selalu mengandalkan kekuatanmu, menganggap engkau lebih bisa, lebih pintar dari yang lain, menganggap engkau lebih mampu karena engkau punya segalanya. Sadar atau tidak sadar, kita butuh Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus memberikan kekuatan supranatural dalam hidup kita. Ada saat dimana kita gak bisa apa-apa, tapi kuasa itu yang membangkitkan iman kita, membangkitkan kekuatan yang baru. Pernah gak Bapak Ibu alami ketika rasanya Bapak Ibu sudah putus asa, tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong dengan kita, bisikan sesuatu kepada kita. Ingat, segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan saat itu juga, seketika itu juga, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada damai sejahtera. Saya pernah ada di fase itu Bapak Ibu. Rasanya sudah tidak kuat, rasanya sudah tidak mampu. Rasanya sedang mau bernafas pun rasanya sudah sesek karena masalah yang ada. Tapi ketika ada di fase itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya sudah gak mampu, Roh Kudus berikan saya kekuatan. Seketika itu juga tiba-tiba ada kekuatan, ada semangat yang baru. Saya melupakan masalah yang ada. Saya tidak memikirkan lagi masalah yang ada. Saya hanya tersungkur di kaki Tuhan. Saya hanya mengangkat tangan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku kuat karena aku percaya Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Dan iman saya bangkit. Dan aku berkata, Tuhan mulai hari ini aku tidak mau lagi hidup seperti ini. Aku terus mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena aku percaya Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang sama. Orang lain sudah ditolong oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong aku, dan aku percaya juga hari ini, detik ini, pertolongan yang sama Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan hari itu saya mengalami kekuatan di atas rata-rata, kekuatan yang tidak pernah saya pikirkan, semangat di atas rata-rata, semangat yang tidak pernah saya pikirkan. Dan itu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya berdoa hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, masalah demi masalah, sakit penyakit apapun, teruslah percaya saat Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan sukacita, Dia akan memberikan semangat yang baru untuk terus melihat dan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Kenapa firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya hari-hari ini Bapak Ibu sedang merindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Ayo lari kepada Tuhan. Nanti malam masih ada doa. Ayo ajak keluarga, suami, anak, istri, engkong, siapapun yang ada di rumahmu. Ayo bersama-sama, satu keluarga datang kepada Tuhan, datang ke gereja, minta lawatan Tuhan, minta terobosan. Percaya kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Coba engkau melihat hari ini, saat engkau bangun pagi, kau diberikan kesehatan, kau melihat keluargamu masih ada, kau bisa menghirup udara yang segar. Bukankah ini membuktikan ada Tuhan di dalam hidupmu? Roh Kudus mampu memberikan kekuatan melebihi apa yang kita mampu lakukan. Kalau Roh Kudus mengambil alih hidup kita, maka kita akan lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus mengambil alih hidup kita, kita akan lebih fokus memandang kepada Tuhan ketimbang
memandang masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kita akan cuek dengan masalah kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan. Kita berdoa dan kita percaya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita diberikan kesanggupan. Sehingga kita mampu berkata, Tuhan, aku percaya bersama dengan Tuhan. Aku sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bersama dengan Tuhan, aku percaya Tuhan memberikan jalan keluar lebih dari apa yang aku doakan, lebih dari apa yang aku bayangkan. Ketika kita menerima kuasa, saat itulah kuasa yang besar itu bekerja dalam hidup kita. Sebab itu mari buka hatimu pagi hari ini. Kita memang orang biasa, tapi bersama dengan Tuhan. Orang yang biasa ini mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita, yang akan terus memampukan kita. Hari-hari ini kita sedang mengikuti doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ayo minta kepada Tuhan, kepada Bapa, kuasa yang tidak terbatas itu, supaya dicurahkan di dalam hidup kita. Supaya kita berjalan dengan kuasa dan tidak akan ada kegentaran di dalam diri kita terhadap apapun. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Teruslah percaya, alamilah kuasa lawatan Roh Kudus pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus hadir memeluk hidupmu. Izinkan Roh Kudus hadir melawat hidupmu. Dia akan terus menuntun kita berjalan pada jalan kebenaran. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kesempatan ada di hadirat Tuhan, boleh menyembah Engkau. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat kebaikan-Mu. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang rajin dalam saat teduh ini. Kami mau makin dekat Tuhan, makin bertumbuh. Memberkati semua yang melayani, memberkati Ibu Mary yang sharing firman, pakai menjadi hamba-Mu yang berkenan. Kalau hari ini tanggal merah, hari libur, tapi kasih-Mu terus menjangkau anak-anak-Mu, baik yang berlibur, yang keluar kota, yang ada di Semarang, dimanapun juga, supaya kami merasakan kasih dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Nanti malam masih ada doa 10 hari.
Kami minta hadirat-Mu lebih dahsyat lagi di hari libur ini, makin melawat semua orang yang hadir. Tuhan jamah. Terima kasih Bapa. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.